Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa lagi, walaupun hanya dengan mendengar suara saya, tidak bisa bertatap muka langsung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, para pasien dan pendamping pasien RSP IZI 2 di Surabaya ini. Bersyukur kepada Allah kita hingga saat ini masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan nikmat sehat. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang sakit ya tetap bersabar ya, tetap bersabar menerima ujian penyakit ini. Bapak, ibu-ibu, para pendamping pasien yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah buat kita, yaitu sebab dicabutnya berkah. Di antara sebab dicabutnya berkah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kita tidak adanya sifat takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini merupakan kunci pembuka berkah untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi ini. Berkah dari langit adalah adanya hujan misalnya. Sedangkan berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan banyak binatang ternak, serta tercapainya keamanan keselamatan. Posisi langit bagaikan seorang ayah, sedang bumi bagaikan seorang ibu. Dari keduanya lah terwujud semua manfaat dan kebaikan dengan ciptaan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita musim hujan. Nah, Allah menurunkan hujan. Nah, hujan ini insya Allah akan membawa rezeki, membawa rahmat dan berkah buat kita. Dengan diturunkannya hujan ke bumi, maka tanaman-tanaman kita bisa tumbuh dan subur di negeri kita ini, alhamdulillah ya. Nah, takwa ini merupakan kunci melepaskan diri dari segala kesulitan dan keluar dari kesempitan, serta dapat memudahkan segala macam persoalan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat At-Talaq ayat 4, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Oleh sebab itulah semua manusia, khususnya orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Takwa ini kunci untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa berfirman lagi, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Kita diciptakan oleh Allah dari diri yang satu, sama-sama dari benih yang satu. Kemudian kita menjadi manusia sebesar ini. Masya Allah, bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Allah telah menciptakan kita dari diri kita yang satu, dan diciptakan kita berpasang-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita
saling mengenal satu sama lain. Nah, bagi orang yang bertakwa, ia akan tetap memelihara hubungan silaturahmi dengan siapapun. Maka bertakwalah kepada Allah, artinya kita mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ciri orang yang bertakwa itu senantiasa patuh dan taat kepada Allah. Ya. Patuh artinya kita taat mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tentu kita sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum," maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Juga sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahtukum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Jika kamu memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian, dan jika aku melarang kalian, maka jauhilah. Jauhilah. Sebagian ulama tafsir mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik bin Zaid bin Aslam, ayat ini menasakh ayat yang terdapat dalam surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan berada dalam agama Islam. Maka bertakwalah kepada Allah semampumu, wahai saudaraku, agar berkah dari langit turun kepadamu dan segala kebaikan bumi terpancar untukmu. Cukuplah untukmu apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bertakwa. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, para pendamping bahasa yang dirahmati Allah, demikian apa yang saya sampaikan. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun keadaan kita, baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, tetap kita bertakwa kepada Allah. Tetap kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan kemampuan kita. Demikian tausiah singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya. Itu akan kita bahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Mari kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.